Aduh, harapan 2026. Ya, sebagai manusia yang normatif ya, pada umumnya lah. Kopok ya umumnya. Wong jalan kaki pengen punya sepeda. Oke. Oh gitu. Wong punya sepeda pengen punya motor. Udah punya motor pengen punya mobil. Udah punya mobil pengen punya pesawat, itu ya. Ya rental dulu lah. Oh iya. Tapi saya punya target di 2026 itu upgrade diri, Pak. Bukan persoalan terkait dengan transaksi finansial dan sebagainya, tapi upgrade diri. Adalah, dan itu kan sangat pribadi tuh, harus ngapain gitu. Pada akhirnya nanti target itu akan dimunculin di tahun 2027. Oh serius, karena ini setahun itu menjadi perjalanan pembelajarannya. Di tahun ini tahun belajar buat saya, dan itu tahun upgrade-nya. Meskipun sebelumnya juga ya hampir tiap Desember akhir itu saya punya note, Pak. Catatan. Jadi tahun resolusi gitu. Yoi. Nah, kemarin aku kan update status, Pak. Iya. Revolusi 2025 itu ternyata banyak yang nggak terselesaikan. Oh gitu. Akhirnya ini bikin revolusi baru. Iya. Tahun 2026. Jadi 2024 menuju 2025 itu banyak sekali yang saya tulis. Ternyata kebanyakan. Per bulan harus punya ini, setiap hari harus ini, per minggu harus ini, per hari harus ini. Ternyata kebanyakan catatannya. Tapi alhamdulillah hampir setengahnya itu terrealisasikan 50%. Nah, di 2026 cara meningkatkannya adalah fokusnya di satu titik itu. Apa itu, Pak? Ya itu rahasia, Pak. Pada intinya 2026 ini sebagai penggenapan ya, sebagai proses pembelajaran upgrade diri yang matang ini. Karena persiapannya nanti buat tahun 2027, dan itu sudah insya Allah sudah matang lah. Nggak bisa disebutkan ya? Kalau bahasa ini nanti diupload kemana? Wes. Siapa tahu Pak Prabowo nonton ya kan? Tim Pak Prabowo nonton. Ya intinya gimana caranya bisa membantu banyak orang di tahun 2027 dengan cara ngasih pancingan, Pak. Jadi kalau misalkan ada uang dan pancingan, joran, kail, jadi saya akan memberikan pancingan itu kepada orang, kail itu kepada orang, supaya kail itu untuk memancing, untuk mencari ikan dan sebagainya. Udah sampai dapat ikannya. Saya fokuskan ke orangnya. Gitu. Nanti kan ikannya orang itu yang karena yang mancing orang itu yang dapat ikan orang itu. Gimana caranya? Tapi sebagai manusia normatif kan masih berguna feedback gitu profesionalnya. Ya itu nanti ada bicaraannya. Tapi ada segmen khusus. Iya, tapi ranahnya ke sana gitu, Pak. Paham ya, Pak? Iya. Gitu, Pak. Jadi macam CEO lah. Jadi kan kita nggak mungkin kalau misalkan kan aku nggak mungkin tiap hari ikut pidatung terus ya kan, nggak mungkin ya. Karena aku harus pulang, ada keluarga gitu, Pak. Udah itu aja. Iya sih, harapannya. Pertanyaannya harapannya bukan mau ngapain nanti ya? Enggak apa-apa, sama lah. Oh sama ya. Ya harapannya upgrade diri di 2026 ini mantap, bisa sempurna dan terselesaikan. Terutama satu ini, Pak, masalah besar termasuknya. Apa itu? Perutku udah buncit, Pak. Gimana caranya 2026 itu jadi tambah buncit? Ya,
Karena celahnya ini udah pada seret, Pak. Nah, itu Jadi, problem bapak-bapak lah ya. Iya, ini gimana caranya 2026 ini turun gitu loh. Lemak-lemak yang membandel itu. Tapi tubuh kita tuh butuh lemak juga sebenarnya. Ya tapi iklan-iklan obat itu ini kok bohong semua. Sudah beli pelangsing, udah beli turun berat badan, tambah gede Pak perutnya. Tapi kan untung pakai sarung ya. Sarung kan fleksibel. Nggak kelihatan. Nah kalau berangkat kerja pakai celana seret Pak, kenceng ininya. Berarti celana yang kayak gini yang kolor Pak. Oh harus kolor ya. Oh iya. Ini kolor. Itu. Jadi saya harus upgrade celana juga berarti. Oke, siap. 25 menit untuk Mas Sipa. Selanjutnya Mas Toye, harapan 2026. Tadi sudah mau jawab tapi kita skat dulu biar bisa napas dulu. Monggo. Harapan dan doa untuk 2026. Harapan yang pertama itu menjadi pribadi yang lebih baik. Pertama. Yang kedua itu berdampak untuk keluarga dan lingkungan. Banyak banget sih ya intinya kalau harapan-harapan untuk 2026 ini. Nambah bojo sih tak? Harapan untuk 2026 itu ya orang namanya orang udah beristri, punya anak, ya pengennya punya anak lagi. Anaknya kan cewek-cewek, pengen punya anak cowok. Harapan. Anak cowoknya dari ibunya orang. Tapi tidak untuk nikah lagi ya. Untuk satu istri aja. Amin. Doain ya semoga dapat Omongan. anak laki-laki dari istri tercinta. Amin. Itu aja sih harapan 2026. Ya itu di ranah keluarga ya. Kalau di ranah karir gimana nih pekerjaannya? Oke, untuk di ranah karir harapan 2026 semoga karir ini tetap berlangsung dan cepat naik pangkat ya, atau naik apa sih istilahnya kalau dunia perkaryawanan. Naik gaji juga nggak? Naik gaji tentunya sudah ditentukan oleh pemerintah sendiri ya kan. Pemerintah Indonesia apa Malaysia? Indonesia tentunya. Kalau teman-teman sendiri tuh untuk harapan 2026 tuh seperti apa ya? Jangan lupa komen nanti di Wah menarik ini. akun ini ya, jangan lupa followernya dan berbagi ke teman-teman. Semoga obrolan pagi ini bisa berdampak untuk yang lainnya, walaupun obrolan ngalur ngidul ya. Siap. Tadi kalau lingkungan tuh menarik tuh, berdampak buat lingkungan itu maksudnya gimana? Oh, untuk lingkungan sendiri, contoh untuk lingkungan ya, yang tadinya kumuh, mudah-mudahan jadi bersih itu dampaknya. Yang tadinya banyak orang yang nggak bener, semoga jadi banyak benernya, walaupun itu cuma sedikit ya kan. Intinya berdampak lebih baik lah, yang tadinya buruk jadi lebih baik. Biar enggak misalnya banjirnya terlalu lama atau bahkan ya jangan sampai banjir lah ya. Itu kan dampak lingkungan kan. Mudah-mudahan sih enggak ya, karena di daerah-daerah juga sudah diperbaiki oleh gubernurnya masing-masing. Jadi alhamdulillah untuk daerah sini yang tadinya banjir sekarang enggak banjir, walaupun itu hujannya deras. Oh udah enggak ya? Udah enggak. Apa itu faktornya apa ya? Faktornya karena di daerah-daerah masing-masing sudah dialokasikan oleh pemerintah yang tanggap dan cekatan.
Kalau yang di sini apa? Aksinya berupa apa? Aksi apa itu? Kemarin kan pernah banjir kan, terus akhir-akhir ini alhamdulillah nggak banjir. Itu dilakukan apa? Oh, itu dilakukan gotong royong bersama warga-warga ya untuk pembersihan Buat lokasi-lokasi yang agak sempit dilebarin. Ada pemugaran. Iya, ada pemugaran. Intinya terima kasih lah untuk pemerintah daerah yang sudah membantu pemerintah pusat. Terutama kalau sini kan wilayah Jakarta ya, terutama kayak wilayah kayak Bekasi, terus Bogor, itu sudah mulai dialokasikan tentang got-gotnya dan sungai-sungainya yang tadinya jalan air itu dibikin pemukiman, terus pemukimannya dibongkar dibikin jalan air lagi. Itu dampaknya untuk pusat sendiri itu sangat bagus, terutama di sini yang curah hujan gede, tadinya banjir jadi nggak banjir. Itulah dampak positifnya. Saya nggak usah sebutin namanya ya, nggak terlalu Gak kenal soalnya. takut ini bikin Menyinggung. endorse atau apa. Tapi berarti pemerintah Jakarta sudah mulai bebenah ya. Pemerintah Jakarta udah mulai benah, dan pemerintah Jakarta juga harus berterima kasih sama pemerintah daerah-daerah yang sudah mengalokasikan tempat yang tadinya sempit jadi lebar, yang tadinya buka tempat air yang dari pemukiman terus dibongkar jadi tempat air lagi. Intinya untuk pemerintah pusat harus berterima kasih sama pemerintah daerah. Itu saja sih. Bagaimana ungkapan terima kasihnya, bagaimana? Berupa apa? Tinggal apresiasinya sih, tinggal terima kasih sudah bekerja sama sesama instansi pemerintah. Bisa berkunjung langsung atau membuat konten di media gitu ya, untuk menjalin kehangatan bersama gitu ya. Iya betul, karena dunia ini kan sekarang tuh zamannya digital, apa-apa tuh serba tersalurkan di media, jadi masyarakat itu bisa melihat bahwa pemerintah kita itu benar-benar tanggap dan serius untuk bebenah di daerahnya masing-masing. Siap. Ada lagi? Untuk masyarakat juga harus mawas diri ya. Siap Pak Gubernur. Masyarakat harus mawas diri tentang yang tadinya buang sampah sembarangan. Sekarang pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, tolonglah dibuang kepada tempatnya masing-masing dan jangan buang sampah sembarangan. Itu saja sih. Tapi sebenarnya buang sampah itu ujung-ujungnya ke Bandar Gebang juga itu. Dibikin gunung baru lagi itu. Iya. Kalau ngomong-ngomong Bandar Gebang itu emang gunungnya sampah ya. Saya juga pernah tuh pakai Google Map ke Bandar Gebang tuh, diarahnya ke gundukan sampah, tapi itu jadi momen asik asik saya sama teman saya tuh. Oh, bisa-bisanya tuh Google Map ngarahin saya ke gunung-gunung sampah yang ada di Bandar Gebang. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, oh ternyata Bandar Gebang seperti ini ya. Nah, ini menarik nih. Bentar saya potong. Tentang lingkungan itu memang menjadi tantangan ya bersama ya. Manusia sekarang itu tambah banyak dan produk-produk yang dibeli juga tambah banyak. Contohnya kita beli nasi padang misalnya. Nasi padang itu kan nasi aja gitu. Tapi kalau pakai atau dibungkus, beberapa rumah padang itu atau makanan lain itu kerupuknya berbeda, sambalnya berbeda, kemudian apanya berbeda, semuanya berbeda. Jadi satu menu itu bisa 5 atau 9 plastik yang itu akhirnya menjadi sampah. Nah, trik dari para aktivis lingkungan adalah mengurangi sampah. Caranya apa? Kalau plastiknya itu bisa digunakan kembali, maka dikumpulkan. Siapa tahu
nanti kita butuh plastik itu dibungkus kembali. Atau kalau kita sebagai pelayan atau pemilik rumah makan, sebisa mungkin pakai barang-barang kemasan yang bukan plastik gitu. Misalnya daun pisang atau kertas yang akhirnya ketika dibuang dia akan memuai, bukan memuai apa ya, bersama tanah, itu mengurai bersama tanah. Atau langkah kecilnya lagi juga langkah kecilnya juga teman-teman bisa membawa termos ke kantor, ya kan? Atau apa istilahnya? Tumbler, sehingga ketika kita haus kita nggak usah lagi beli air dalam kemasan, kita cukup bawa termos dari rumah dan sampai pulang kita bawa lagi, jadi kita nggak nyampah, kecuali kalau memang dikasih gitu ya, atau ya ada something lah kemudian kita pakai itu. Tapi mulai menjaga lingkungan. Waduh, sudah kedip-kedip. Oh, masih 36 menit. Ada tambahan, Mas Pau? Apa? Hal-hal yang perlu kita bahas. 2026. Ya kalau tambahan itu sih wajib Pak, 2026 itu. Harus ada tambahan. Tambah apa? Tambah lemu. Tapi gini ya, sebagai refleksi ya, bagi saya 2025 itu misteri ya, misteri. Saya dulu kesini tahun berapa ya? Awal-awal itu ya? 2023. Enggak, maksudnya udah lebih sering gitu. 2025 kan? 2025, sebelum hallnya Mas Wong kan? 2024 kalau sebelumnya hall. Ayo 2022. Hall Juli. 2025 kan berarti kan? Awal-awal juga kalau nggak salah. Aku dulu doa awal tahun di sini, entah itu Muharram atau Januari ya. Malam. Tapi yang bagiku misteri dan bersyukur adalah nemu paseduluran. Ini kunci. Tadi Mas Taib juga bilang ada batu sandungan lah gitu kan. Ada Mas Pau bilang cincing marincing. Nah, itu kan ada orangnya itu. Nah, semakin banyak punya saudara, semakin banyak batu sandungan. Akhirnya semuanya di WA kan. Bisa pinjam nggak? Tapi nggak apa-apa, itu komunikasi aja. Tinggal jawab jujur, ada apa enggak, kapan, bagaimana, bisa disiasati. Yang sengsara, mohon maaf ya, yang sengsara itu kayaknya orang yang nggak punya sedulur, Pak. Itu susah, Pak. Ya kan, ibarat burung. Nah, burungnya itu nyaut sendiri aja, nggak ada yang nyautin. Menuit sendiri aja, nggak ada yang nyautin. Tapi kalau ada temannya, enak saut-sautan bener-bener. Tapi di Suwung ini akhirnya saya punya saudara-saudara. Ada yang ahli film, ya kan? Ada yang akhirnya bikin film juga meskipun kalah lomba. Ada yang ahli orasi. Apa itu? Apaan kemarin tuh? Cosplay, monoplay. Ada banyak ahli gizi, ahli pangan, ahli persepatuan, ahli apa dan sebagainya. Jadi misteri itu tidak bisa didapatkan kecuali kalau kita semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes. Jadi khutbah Jumat ini. Tapi karena ada sejarah, pernah di sini, pernah punya teman dan kita kontak kembali, itu akhirnya ada kejutan-kejutan dalam kehidupan. Saya kalau malam kesepian, kalau ke Bekasi takut ada begal, takut ngantuk di jalan, akhirnya belok dulu lah ke Ciracas. Ada tempat teduh. Ada tempat nongki bareng. Meskipun kalau diajak ngobrol jam 3 ya kan, kita izin ke belakang. Sebentar ya ke belakang, nggak balik lagi.
Lepar. Nah, semacam itulah. Terus ada pengetahuan orang-orang baru, ada silaturahmi itu kunci silaturahmi. Jadi silat penyambung, silat kepada Tuhan, sholat. Waduh, langsung mati Pak. Oh lanjut lagi. Silat kepada Tuhan, sholat. Silat kepada Kanjeng Nabi, sholawat. Ya kan? Silat kepada Mas Pau, silaturahmi. Ya kan? Sepemane. Silat kepada istri, silaturasa. Jungkungmi, ya kan? Dan sebagainya. Itu adalah sebuah ilmu-ilmu karuhun leluhur yang bisa kita teladani. Ini kok sudah mulai mendung ya. Monggo Mas Pau lanjut. Apa nih? Bebas. Kayaknya katanya mau tambahan. Tambahan. Ya itu Pak. Tambahannya 2026 saya butuh tambahan. Wah, gerimis saya. Jadi kalau ditanya pendapat apa? Ya pendapat terbaik adalah pendapatan. itu jadi poin besarnya nanti loh Pak di cuplikan video awal itu gitu tuh. Yang ini ya, yang hitam putih gitu ya. Buat opening berapa? Clipper ya. Clippernya. Tahun 2026 untuk tambahannya harus mendapatkan tambahan, dan pendapat terbaik di tahun 2026 adalah pendapatan. Gitu. Masuk Pak Eko. Tapi ada cerita menarik kemarin ya di Desember itu. Iya. Kemarin kan anakku main ke sini Bang, ke Jakarta. Kamu jenenge? Ali Astawikrama. Panggilannya Aspi. Jadi begitu pulang, karena kemarin berangkat ke sini naik kereta, kelamaan kan masih kecil. Kasihan di jalan itu masih kecapean gitu. Terus kemudian karena ada tabungan yang udah dikumpulin, terus coba naik pesawat. Mutunya ngendi wi? Di Surabaya, Juanda. Oh ya. Dari Juanda naik taksi ke Lamongan. Enggak, dijemput sama saudara. Itu menarik lah, lucu di pesawat itu. Iya. Kan anakku nggak tidur. Liatin jendela kan. Pas di pinggir jendela. Oke. Terus karena anak-anakku ngomongnya Jawa tuh. Iya. Terus bilang gini. Iya. Ya pesawat. Udah, di situ kan aku diem. Tiba-tiba bilang gini. Ya, monggo mandap. Aku bingung kan Pak. Nah, ini di pesawat itu. Enggak, apakah dia karena ada turbulensi yang kemudian dia takut gitu? Ya, dengan kepolosannya dia nggak ada takut sama sekali. Iya. Ya karena di rumah itu tak tahu kalau di atas ya berarti turun, mandap kayak gitu. Dia udah tahu kayak gitu. Kalau ke depan tengajeng terus lari ke depan. Di belakang tengwingking dia lari ke belakang. Ya itu kan posisinya karena naik ke pesawat berarti kan akan turun. Tiba-tiba di dalam pesawat itu di atas kayangan bilang, ya monggo mandap. Dengan polosnya dan itu asik banget bagi aku. Itu umur berapa ya? 3 tahun. 3 tahun ya? Kemarin habis ulang tahun tanggal 21 Desember. Alhamdulillah. Pas 3 tahun ya? Pas 3 tahun. Dan itu ngomong juga sudah jelas ya? Sudah jelas. Itu ya monggo mandap. Respon sampainya ketawa aja? Iya, ya ketawa kepolosan anak dan kelucuannya. Iya. Gitu. Terus kalau liatin yang ada burung loh. Gitu. Ya lucu lah Pak. Itu yang kemarin bikin aku ketawa lepas. Nah, pasti kan dia akan minta jawaban dari sampean kan? Setelah sampean selesai tawa gitu kan? Jawaban sampean apa? Oh nggih, sekedap malih. Cuman itu ada kasihannya Pak. Iya. Anak itu. Karena aku juga ngerasain kan ketika di di atas kalau di kedap udara itu loh, kan telinganya sakit. Iya. Anakku tuh gini. Karena suara ini kan ya? Bukan. Ya
kita kan juga sampean kan sering merasakan kalau Iya, di pesawat kan kayak congenya turun gitu ya. nah anakku kayaknya ngerasain itu gitu kan. Jadi anakku tiba-tiba pegang telinga terus gitu kan. Ini bocah kayaknya ngerasain sakit ini. Terus, kenapa nak sakit? Enggak, sakit. Aduh lucu ini Pak. Ya Allah. Siap, ya. Menarik. Alhamdulillah kita dapat cerita lucu ya. Dan emang anak-anak itu polosnya itu benar-benar kejutan ya. Iya. Kejutan sekali itu anak-anak itu. Mungkin Mas Doi mau cerita tentang kepolosan Nah, anak. ada lagi satu lagi Pak. Oh iya, tentang apa nih? Anak masih tentang anak. Iya. Nah, udah kan. Terus satu ketika aku pulang ke rumah. Nah, anakku ini kan sudah sudah lihat-lihat HP dulu Pak. Lihat YouTube kayak gitu. Nggak tahu yang dilihat apalah, bis tontonan anak-anak, Iya. kadang trek, kadang anak ayam, sapi kayak gitu-gitu Itu lah. YouTube Kids bukan? YouTube Kids. Oke. Nah, satu ketika gini, aku pulang ke rumah, begitu ketemu kan refleks dia kan, Iya. ayahnya pulang gitu kan. Ah, Yang disebutin apa? apa? Oh, aku lupa. Lupa ayahnya datang. Terus aku mikir, ini belajar dari mana? Aku lupa. Oh, bahasa YouTube ya akhirnya. Bahasa YouTube, tontonan-tontonan gitu. Iya. Terus aku gini, lucu juga nih, lupa sama ayahnya. Gitu Pak. Dan sampai nggak ngabarin kalau mau ke sana. Ngabarin lah. Oh, ngabarin ke mbahnya kan? Iya. Nggak ke anaknya kan? Iya, ke anak juga ngabarin. Cuman kalau ke anak kan Nggak tahu jamnya kali ya? nggak tahu jamnya dan nggak Tiba-tiba. langsung ingat. Karena kan dunianya anak usia segitu kan masih main. Iya, iya. Pokoknya ada informasi apa ya udah lewat aja. Gitu. Nggak tahu hari, nggak tahu jam. Iya. Bebas sekali ya? Bebas kan. Hidupnya tuh enak ya? Itu saya pengen kayak anak kecil Pak. Oh, iya. Secara kebebasannya dan kemerdekaannya loh Pak. Bukan kayak anak kecil susah diatur, bukan. Kebebasan dan kemerdekaannya itu susah banget Pak. Wah, aku pernah ngaji dulu. Loh, gimana tuh? Ya, Ngaji di sini? ngaji di sini dan kepolosan dan kemerdekaan itu tuh dengan akutnya informasi yang bertahun-tahun kita tangkap menuju ke situ kayak effort banget itu Pak. Aduh, sampai harus tirakat, harus puasa ini dan segala macam. Ternyata itu urusan hati. Mas, angel Pak. Gitu Pak. Siap. Sebenarnya beliau mau ngutip dalil ya, tapi dalilnya lepas. Lari. Tapi yang penting poinnya dapat. Jadi anak kecil tuh enak. Yang penting jangan kekanak-kanakan. Sopo iki, Mas? Baik, monggo. Untuk apa ini? Penutup. Penutup Sampai jumpa tahun 2027. hari ini. Ada cerita lucu apa? Oh, penutup apa cerita lucu? Iya, sini, maju. Penutup apa cerita lucu nih? Dua-duanya. Ah, kalau cerita lucunya tuh pas kemarin saya pulang ke kampung tuh, saya kan anaknya kan 3 kan. Ya. Yang nomor 2 biasanya kalau bapaknya pulang tuh kalau dia belum tidur terus saya ketok assalamualaikum, waalaikumsalam, pasti meluk saya, bilang papa pulang, asik dibeliin jajan oleh-oleh. Berhubungnya anak yang nomor 2 udah gede, ya 5 tahunnya kan. Ini anak yang nomor 3 itu yang 2 tahun setengah tuh kalau bapaknya pulang tuh dia kayak cara penerimaan bapaknya pulang tuh dia bengong dulu, liatin itu siapa ya, terus senyum-senyum, terus oh apa, dipeluk, terus dicium-cium sama anaknya ya kan, sama Aisyah sendiri tuh. Terus cerita lucunya Aisyah tuh dia nggak tahu ya, lihat YouTube mungkin ya, semisal dia kalau minta sama sesuatu sama bapaknya tuh bapaknya nggak ngasih tuh dia bilangnya
please papa, please gitu. Kok Memohon banget ya. iya, kok anak ini kok bisa drama banget ya, bisa ngomong bahasa Inggris please terus. Dari mana Ya, gitu? dari mana itu belajarnya? Terus saya tanya ke mamanya, itu diajarin kamu ya? Dianya enggak diajarin, dia bisa sendiri. Emang beda emang ya, anak kecil zaman sekarang ya. Gurunya banyak ya? Gurunya banyak. Terus kalau saya sayang sama Alena tuh, anak yang nomor 2 itu, Saisa kadang cemburu, bilangnya kayak gini nih, papa nggak sayang sama Aisyah, sayangnya sama kakak Nena dipiuk, Aisyah nggak dipiuk gitu. Itu lucu banget itu. Saya Itu juga ibunya kayak gitu nggak? kalau ibunya nggak usah ditanya ya. Asik. Itu memori yang sangat indah ya kalau bagi seorang papa perantau yang pulang ke kampung gitu. Terus yang lucu lagi kalau naik motor tuh, kalau lihat Indomaret atau Alfamaret tuh, padahal susu stok di rumah masih ada, bilangnya papa cucu Ais habis, biji cucu papa. Padahal itu bukan beli susu, pengen main ke Indomaret, Pengen masuk. terus Aduh. ambil makanannya di tujuan. Anak kecil biasanya apa sih ya, paling ya es krim, jajan-jajanan coklat, What, bro? susu kotak ya What, kan. bro? Paling gitu anak saya tuh kalau main ke Indomaret tuh seambil-ambilnya lah. Kadang kalau datang ke kasir, ini jangan dibeli ya, ini jangan dibeli ya. Bukan nggak ini sayang sama anak, tapi itu nggak ada manfaatnya untuk Ya, anak. belum dibutuhkan. Hanya Keinginan ya. Hanya keinginan. Namanya anak kan, dia kemas-kemasan saat ini kan menarik kan untuk anak-anak kecil kan. Oke, gitu aja sih untuk cerita tentang anak saya pas saya pulang kampung kemarin. Untuk penutup, semoga teman-teman yang hadir komen ya di bawah, di samping, dan jangan lupa Di samping mana? di bawah lah, nanti saya nggak tahu lah intinya lah. Ya, di kolom lah ya, di kolom, kolom. ya, di kolom komentar. Takutnya di samping situ tuh. Samping Terus pintu. jangan bosan-bosan ikuti kami ya, yang obrolan acak adut. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sampailah kita di penghujung acara. Oleh segera, udah ada 30 menit lebih, ada hujan, ada obrolan-obrolan yang out of the box. Yang awalnya mungkin nggak ada tema, tapi akhirnya nyambung gitu. Kayak semalam nih, 2026, tahun baru pertama. Saya bukan sengaja, tidak kepikiran sebelumnya untuk menelpon teman. Sampai 2 jam lebih akhirnya ngobrol. Dan itu membawa sebuah semangat. Jadi obrolan itu emang menggairahkan ya. Kalau kita tadi nggak konten, mungkin yang rebahan nggak jelas, ya kan. Apalagi habis makan ya kan, rebahan aja udah. Tapi karena obrolan itu luar biasa, itu ada energi itu. Karena kita menyebut anak kita, menyebut istri kita, itu seakan-akan beliau-beliau tuh hadir gitu. Meskipun kita saling rindu gitu kan. Itu menariknya gitu, ketika ngobrolin anak, pengen punya anak Pak. Ketika ngobrolin istri, Gak wani. Takut kerungu istri. Tapi alhamdulillah kita semua yang awalnya jomblo, ya kan, nggak kerasa kan, dan tidak kepikiran bisa menikah. Dan pertanyaan intinya adalah, ada yang mau sama kita? Astagfirullahaladzim. Tapi luar biasa, Gusti Allah itu sudah istimewa. Kita yang tidak, apalagi hari-hari pernikahan kan kita udah gemeter gitu. Bagaimana kalau besok kiamat gitu. habis panggung selesai, tiba-tiba ada hal-hal yang nggak kepikiran, itu udah sampai akhirnya bisa melewati dengan riang gembira, punya tetangga baik, punya seduluran, punya anaknya disayang mbahnya gitu kan. Ketika kita ingin me time bersama istri, ternyata mbahnya
sini aku gendong dulu, aku bawa. Ya, itu adalah momen-momen yang paling menegangkan. Nggak, artinya kita punya Punya gendongnya. punya apa ya? Ya itulah ya. Konyol. Jadi berapa menit? 4 menit lagi ini. Ini sebenarnya obrolan masih bisa lanjut sih. Cuma takut keterusan. Ya, dan tahun demi tahun itu banyak kejutan, ya Allah. Meskipun tadi Mas Pau bilang punya resolusi atau revolusi lah, terserah, banyak, tapi nggak tercapai. Tapi sebenarnya ada yang tidak dituliskan tapi tercapai. Contoh kecil sekali. Saya itu dulu nggak kepikiran tahun kemarin tuh beli motor, Pak. Duitku sudah nipis gitu. Tapi karena, nah ini lagi-lagi keluarga itu kan luar biasa ya. Karena niat saya cuma satu. Istri saya hamil besar. Kalau kontrol 30 menit, shockbreakernya yang lama itu kan, gunjal gandul gitu kan. Akhirnya kasihan, ya sudah. Bagaimana caranya saya harus cari cincing marincing, project sana sini. Akhirnya dapat motor yang di luar impian saya, Pak. Motor yang layak. Awalnya saya ngincer yang bawahnya gitu, spek yang di bawahnya, tapi ternyata ada yang terbaru. Kalau ada yang baru, ngapain yang lama, Pak? Itu kan. Khusus motor ya maksudnya. Oh, jangan di mana-mana. Jangan lebar, jangan lebar. Ntar. Ini kalau terakhir bareng-bareng aja. Gak iso, Pak. Agak bisa. Gak iso. Soalnya kita nggak bawa tripod. Nah, sebenarnya sih bagus ya kalau bersama ya. Itu aja kameranya terus itu. Ntar kita depet-depetan gini. Tapi ya begini dulu lah. Karena kita nggak ada niatan ya kan, spontan. Oke, cukup dulu. Sarapan hari ini istimewa dan lagi-lagi obrolan, Pak. Obrolan itu menarik, Pak. Jadi jangan kita menganggap obrolan itu nggak penting. Obrolan itu sangat penting, Pak. Bahkan Tuhan saja mengajak ngobrol nabinya, Pak. Ya kan, terus nabi kepada umatnya, ya kan. Umat kepada bromocorahnya. Gitu. Dan kita akhirnya merasakan betapa obrolan itu sangat inspiratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya, teman-teman. Ambil baiknya, buruknya disaring-saring dulu. Kalau masih ada baiknya, ambil lagi. Kalau nggak ada, buang. Terima kasih kepada semua teman-teman, terutama yang mensupport kita, baik itu lokasi, histori tempat ini, dan juga para istri kita, para anak-anak kita. Sehat, berkah, dan barokah sepanjang masa, panjang umur, dan berdampak secara finansial, lingkungan, masyarakat, semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.